Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Suenursona. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Hukum Perdata, di mana judul dari video saya ini adalah Hukum Benda. Pengertian benda. Pengertian yang paling luas, perkataan benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seorang. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun, pengertian benda yang dimaksud oleh KUH Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten tidak diatur oleh KUH Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Karto Hadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Profesor L.J. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Profesor Sri Sudewi Mas John Sofwan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jadi hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak-hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Artinya, orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Macam-macam benda. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu A. Benda yang dapat diganti, contohnya uang, dan yang tak dapat diganti, contohnya seekor kuda. B. Benda yang dapat diperdagangkan. Praktis tiap barang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan. Contoh jalan-jalan dan lapangan umum. C. Benda yang dapat dibagi, contohnya beras, dan yang tidak dapat dibagi, contohnya seekor kuda. D. Benda yang bergerak, contohnya perabot rumah, dan yang tak dapat bergerak, contohnya tanah. Menurut Profesor Sri Sudewi Majovan Sofwan, benda dapat dibedakan atas A. Barang-barang yang berwujud dan barang-barang tidak berwujud. B. Barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. C. Barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis. D. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada. Barang yang akan ada dibedakan. 1. Barang-barang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang. 2. Barang-barang yang akan ada relatif, yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan. E. Barang-barang yang dalam perdagangan dan barang-barang yang di luar perdagangan. F. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi. Dari pembagian macam-macam benda yang telah disebutkan di atas, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak.
Sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Menurut pasal 540 KUH Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak. A. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan. Pada pasal 509 KUH Perdata. Menurut pasal 505 KUH Perdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. B. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya pemakaian, atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Asas-asas hukum benda. Menurut Profesor Sri Sudewi Mas Joen Sofwan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu A. Merupakan hukum memaksa, B. Dapat dipindahkan, C. Asas individualitas, D. Asas totalitas, E. Asas tidak dapat dipisahkan, F. Asas prioritas, G. Asas percampuran, H. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak, I. Asas publicitas, J. Sifat perjanjian. Baiklah, itu tadi pembahasan yang telah saya sampaikan tentang hukum benda. Apabila ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya harap video saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya sendiri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.